Ini yang masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai nggih. Kok nak saya tambahan, saya tambah ramai. Selesainya juga siang. Iman-iman. Nanti sambil kita nunggu dari petugas BPJS-nya datang. Petugas laboratnya datang. Pangapunten ngasih orang konek tau Bu kula iki. Kula nyambung lestari yang saya closing lagi. Menunggu petugas laborat dari Prodianya rawuh, kita sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya Bu, Pak. Dan kita lancar dari awal sampai akhir dan mendapatkan yang terbaik buat kita. Berdoa mulai. Selesai. Untuk agenda hari ini nanti ada penyuluhan. Setelah penyuluhan nanti pemeriksaan laboratnya, pengambilan darah, dan juga nanti pemeriksaan dan pengambilan obat. Untuk yang beberapa minggu dan beberapa bulan tidak hadir, nanti sekaligus bagian hasil laborasi ini. Ini siap ya Bapak Ibu. Ya. Ini nanti ada dokter baru, kenalan suara wajah baru. Kemarin perempuan, sekarang ini kira-kira ya. Monggo kenalan. Nanti ada materi sedikit dari Pak Dokter, bisa diperhatikan. Semoga nanti bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak Dokter, tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Dr. Latif. Di sini saya akan sedikit sharing masih beberapa ilmu atau beberapa hal tentang dapus ibu. Sebelumnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu sempat mendengar apa itu dapus ibu? Sebelumnya pernah dikasih materi tentang dapus ibu? Belum. Nanti ini yang pertama kali ya. Jadi pagi ini saya akan sedikit memberikan materi tentang dapus ibu. Mungkin karena bapak dan ibu ini baru pertama kali, apa sih dok dapus ibu itu? Jadi dapus ibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan juga buang. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Nomor Jadi antrian misalnya bapak dan ibu, silahkan menuju biasanya kan pos pasti ketiga. di sini tiap hari minum obat ya, rutin. Mungkin misal pas obat dari puskesmasnya habis, terus kayak males gitu kalau mau kontrol ke puskesmas. Saya ini males nih kontrol ke puskesmas, boleh nggak saya beli obat di warung? Nomor antrian A8, silahkan menuju pos Jadi yang ketiga. pertama, dapatkan obat benar. Misal bapak dan ibu obatnya habis, kan biasanya dikasih untuk 1 bulan nih. Misal udah habis, bapak dan ibu kontrol lagi ke puskesmas, nanti dikasih obat yang baru. Jangan pas obatnya habis nanti minta ke tetangga yang punya obat yang sama, nanti beli di warung sembarangan. Jadi nanti misal obatnya habis, ibu dan bapak tetap kontrol ke puskesmas. Lalu yang kedua, gunakan obat dengan benar. Kan biasanya dapat obat 1 tablet gitu. Biasanya kan dikasih dokternya kapan waktu obat itu diminum, kadang di pagi hari, kadang di malam hari. Lalu juga dilihat obatnya itu diminum berapa kali sehari. Contoh kayak Amlodipin biasanya diminum berapa kali sehari? Sekali. Kalau untuk metformin berapa kali sehari?
ada 2 kali. Oke. Biasanya ibu-ibu kalau minum amlodipin pas pagi hari atau pas malam hari? Malam hari. Oke, boleh pagi hari, boleh malam hari. Sekarang dokter mau tanya, kalau misal sekarang minum amlodipinnya di pagi hari, besoknya di malam hari, boleh apa enggak? Enggak boleh, benar. Jadi misal biasanya pas obat darah tingginya misal dikasih amlodipin, misal kemarinnya minumnya di pagi hari, jadi besok paginya dan seterusnya diminum pagi hari. Tidak boleh misal kemarin diminum pagi hari, besoknya diminum malam hari, besoknya pagi hari lagi. Itu nggak boleh. Pokoknya pakai obatnya itu rutin. Kalau misal kemarinnya pagi hari, besoknya pagi hari terus. Kalau misal kemarinnya diminum malam hari, diminum silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59. Selang-seling pagi malam atau pagi-pagi aja, malam-malam aja. Malam. Oke, udah bagus ya. Lalu yang ketiga, simpan obat dengan benar. Bagaimana sih dok? Kalau kan kita ini dapatnya obatnya buat 1 bulan. Bagaimana kita menyimpan obatnya agar obatnya itu tidak rusak? Jadi yang pertama, ditaruhnya di tempat yang kering, jangan yang lembab. Lalu yang kedua, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Lalu yang keempat, buang obat dengan benar. Misal kan biasanya dapat 30 tablet buat 1 bulan. Ibu kadang-kadang ada 2 atau 3 hari yang lupa minum. Jadi pas waktunya kontrol kan masih sisa itu 2 atau 3 obat. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bingung bagaimana cara membuang obat yang kita sebutkan sudah waktunya kontrol. Jadi kalau misal ada obat yang lebih, kalau bisa kan obatnya dibungkus itu dibuka obatnya, digerus atau dihancurkan, lalu gerusan obat itu nanti ditaruh di plastik baru dibuang. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Paham betul? Alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini tadi dapatkan obat dari tempat yang benar. Tempat mana aja sudah yang bisa kita dapatkan atau yang bagus untuk obat kita? Yang pertama dari puskesmas tempat kita kontrol. Untuk di sini nomor antrian C7. Silahkan menuju klaster 3 lansia. Di mana dok kita nggak boleh untuk dapat obat? Yang pertama, mungkin ada tetangganya yang sama kena diabetes atau kena hipertensi, terus obatnya habis, minta ke tetangganya atau minta ke nomor antrian C7. keluarnya sama. Silahkan menuju klaster 3 lansia. Antar tetangganya itu keluhannya sama atau penyakitnya sama, itu belum tentu obatnya sama. Gitu. Lalu selanjutnya, konsultasikan dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan bermanfaat. Jadi misal biasanya kan dapat obat dari sini, ambil obatnya kan di apotek. Nanti di apotek itu pasti dikasih tahu nomor antrian A11. Silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Apotek dikasih tahu, misalnya kalau ibu di apotek dikasih tahu kenapa boten cara pemakaian obatnya, kasih tahu, Mungkin di sini ibu juga udah paham karena udah sering itu minum obatnya. Lalu selanjutnya, tips mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama, perhatikan penggolongan obat. Jadi obat itu ada beberapa jenis, ada obat keras, ada obat bebas. Menurut ibu,
diminum sehari-hari kayak amlodipin, metformin itu termasuk obat keras atau obat bebas. Obat keras ya. Jadi obatnya itu harus didapatkan dari apotek atau puskesmas. Contoh obat bebas itu yang biasanya dijual belikan di warung. Apa bedanya kalau obat dijual beli di warung? Antimo gitu-gitu kan. Kalau obat yang biasanya ibu dan bapak minum itu nggak boleh dijual belikan di apotek karena termasuk golongan obat-obat yang keras. Lalu perhatikan peringatan yang ada di brosur. Biasanya di wadahnya itu ada kayak expirednya, biasanya kan ada itu kapan expired obatnya, lalu untuk pemberian obatnya biasanya udah ditulis sama Nomor antrian A13, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 sampai 59 atau tahun. tanya ke apoteker yang memberi. Nomor antrian C9, silahkan menuju klaster Golongan-golongan 3, lansia. obatnya. Kalau di dalam obatnya ada tulisan K yang berwarna merah, itu obatnya harus dengan resep dokter, harus dengan resep apoteker. Lalu tulisan kedua itu yang berwarna biru, biasanya kan obatnya ada kayak di pojok kanan itu ada warna-warninya nih, kan kelihatan biasanya. Kalau yang warna biru itu obat bebas terbatas, bisa tanpa resep dokter dan bisa langsung beli ke apotek. Lalu selanjutnya yang warna hijau. Warna hijau itu obat bebas yang dari dokter bilang bisa dijual belikan di warung untuk kayak antimo, panadol, Pescador. Nah itu sering dijual belikan di warung. Selanjutnya periksa tanggal kedaluarsa yang tadi ini pasti itu sudah tahu. Selanjutnya gunakan obat dengan pendam. Yang tadi saya jelaskan, kalau misal biasanya diminum pagi hari, besoknya harus diminum di pagi hari. Kalau sebelum-sebelumnya diminum di malam hari, besok-besoknya diminum di malam hari. Nggak boleh obatnya itu misal kemarin diminum pagi hari, besoknya diminum malam hari. Jadi kalau selang-seling itu nggak boleh. Misal pokoknya setiap hari harus waktunya sama. Nah, ini sebelum meminum obat dengan benar, lihat dulu tanggal kedaluarsa, lihat dulu cara pemberian obatnya, lihat dulu ini diminum sebelum atau sudah makan. Nomor antrian C7, silahkan menuju klaster 3, lansia. Ini sebelum menggunakan obat, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar. Misal ibu-ibu biasanya minum amlodipin, kok nanti tiba-tiba pas di apotek dapat Nomor antrian itu bisa langsung A14, tanya ke silahkan apotekernya. menuju Ini saya- klaster 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Biasanya nanti tergantung dokternya, nanti bisa dikonsultasikan ke apotekernya. Lalu pastikan juga obatnya masih dalam keadaan baik. Obatnya kan biasanya ada merek-mereknya. Kalau misal merek-mereknya udah agak memudar, udah agak hilang warna-warnanya, itu ada peringatan dalam obat-obatnya, kayak nggak boleh diminum pada penderita lambung atau apa, nanti ada dalam kemasannya, nanti mungkin bisa dibaca. Lalu pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau harus digerus terlebih dahulu. Tapi karena di sini mungkin kebanyakan ibu-ibu diabetes atau hipertensi, itu obatnya Nomor tidak antrian digerus, bisa langsung diminum. A15, silahkan menuju Tapi yang klaster
3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Selanjutnya minum obat sesuai waktunya. Nomor antrian Seperti yang saya katakan tadi, kalau pagi hari A16, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 bila sampai hamil atau 59 menyusui, tahun. tanyakan obat yang sesuai. Selanjutnya minum aprogetin sama metformin. Tapi kalau tiba-tiba nanti dalam posisi keadaan hamil, nanti waktu kontrol bisa dikonsultasikan ke dokternya, nanti biar nanti disesuaikan dengan obat yang cocok untuk ibu-ibu hamil dan menyusui. Lalu misal waktu ibu-ibu dapat obat sudah sampai rumah nih, kok lupa kapan saya minum obatnya, kok lupa ini diminumnya sesudah atau sebelum makan, ibu-ibu bisa nanti datang lagi ke puskesmas untuk memastikan itu obatnya diminum saat kapan. Kan misalnya ada ibu bisa kontrol udah dapat obat udah sampai rumah, terus misalkan kita kan dapat banyak obatnya, ada 3, ada 4, misal bingung, saya tadi lupa yang obat aludikin diminum berapa kali ya, yang obat metformin diminum berapa kali ya. Ibu-ibu bisa datang ke puskesmas lagi untuk memastikan obatnya, daripada nanti lupa terus minumnya itu serampangan atau sembarangan, nanti malah tidak sesuai dengan dosis. Oke. Jadi kalau misal lupa di rumah, datang lagi ke puskesmas untuk memastikan obatnya diminum saat kapan. Lalu saat mengonsumsi obat, misal baru pertama kali minum obat amlodipin, kalau yang udah sering kan udah jarang ada timbul gejala lagi. Misal baru pertama kali minum amlodipin, kok 2 hari 3 hari ini kok kayak ada gatal, kayak ada sering ngantuk, perih lambung, pusing, itu jangan nunggu 30 hari deh. Kan biasanya datangnya 30 hari. Bisa pada 3 hari atau 4 hari bapak atau ibu Nomor antrian kayak A17, silahkan menuju klaster 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Jadi jangan tunggu 30 hari untuk kontrol lagi. Kalau misalnya ada keluhan, ada efek samping dari penggunaan obat, bapak dan ibu bisa langsung datang ke puskesmas. Lalu waktu datang itu sekalian bawa obat yang diminum sebelumnya. Misal sebelumnya minum amlodipin, kok muncul keluhan, jangan tunggu 30 hari, langsung datang ke puskesmas, konsultasikan ke dokter dan bawa obat yang diminum sebelumnya. Dan di sini bapak dan ibu sempat nggak ada mengalami efek samping dari obat diabetes atau hipertensi? Ada apa bapak? Alhamdulillah. Tapi nanti kalau misalnya amit-amit ada keluhan atau ada efek samping dari obat yang diminum, jangan menunggu 30 hari, langsung datang ke puskesmas. Kan obat yang benar, yang seperti dokter katakan tadi, jangan langsung terkena sinar matahari. Lalu obat-obatnya jauhkan dari anak kecil. Misal di rumahnya ada adik-adik kecil, adik-adik bayi, itu jangan sampai mendekati dari anak-anak kecil. Takutnya nanti dibuat mainan, terus diminum. Kan biasanya anak-anak adik-adik itu ada barang apapun dimakan, barang-barang apapun dimakan. Jadi obat-obatnya kalau bisa ditaruh di almari dan dijauhkan dari adik-adik. Cara menyimpan obatnya, simpan suhu di ruangan, jangan sampai terkena sinar matahari langsung.
Lalu konsultasikan dengan Nomor apoteker. antrian Seperti yang C10. dikatakan tadi, Silahkan menuju setiap nanti plus kalau 3 obat lansia. nanti dikasih tahu oleh apotekernya kapan obatnya diminum, sesudah atau sebelum makan, berapa kali sehari, cara penyimpanannya, lalu kontrol laginya kapan. Menyimpan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan yang tadi. Jauhkan dari jangkauan anak. Di sini Bapak dan Ibu yang di rumahnya ada adik kecil siapa? Enggak ada. Ada. Ya, meskipun nggak ada tetap bisa kalau ada tetangga, biasanya ada adik kecil sering main ke tetangga gitu nih. Tetap obatnya disimpan di almari. Jangan sampai ditaruh di meja ruang tamu atau apa nih. Ini buang obat dengan benar. Jangan langsung obatnya itu buang aja kalau misalnya ada yang lebih, tapi terus terlebih dahulu obatnya dibuka, terus ditaruh plastik, baru dibuang di sampah. Jangan langsung dibuang di sampah nih. Nah, ini kalau sisa, kalau bisa terus dulu biar obatnya rusak. Oke. Takutnya nanti ya itu kalau ada adik-adik kecil yang sering main-main gitu kan. Kalau hanya dibakar juga boleh. Yang penting tujuannya itu obatnya udah rusak. Jangan langsung dibuang, terus boleh, dibakar boleh. Oke. Yang penting jangan utuh di dalam plastiknya, oke. Nomor antrian C11. Silahkan menuju plus 3 lansia. Ibu-ibu lupa 3 hari atau 4 hari kan waktunya kontrol masih sisa masih sisa 3 sampai 4 hari. Itu boleh dilanjutkan nggak apa-apa. Jadi daripada dibuang mungkin mubazir bisa 3 hari. Bisa 3 hari dilanjut aja nggak apa-apa. Yang penting tadi dilihat expirednya. Bisa 3 hari. Nggak apa-apa dilanjut aja, tapi dilihat dulu expired obatnya. Takutnya nanti expired obatnya itu mepet-mepet dengan waktu kontrol. Nah ini tadi. Misalkan isi obat dari kemasan, lepaskan. Mungkin ada yang dapat salep atau apa, kalau mungkin ada ibu yang gatal, lepaskan dari wadah, lalu salepnya dikeluarin isinya, jangan langsung dibuang. Misal kalau dapat salep, isinya dikeluarin baru dibuang. Jangan dibuang pas Nomor antrian salepnya masih ada isinya. A12. Silahkan menuju plus 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Keluarnya udah nggak ada, expirednya udah habis, isi sirupnya dibuang dulu, baru dibuang ke sampah. Jangan masih ada sirupnya langsung dibuang. Lalu selanjutnya untuk cairan buang pada kloset, setelah sirup tadi bisa dibuang di kloset, isinya botolnya baru dibuang ke tempat sampah yang lebih aman. Soalnya kan dari kaca takutnya kalau dibuang sembarangan nanti terkena anak kecil, terkena ibunya juga. Intinya itu yang keempat, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Intinya obat itu sudah rusak, jangan tetap di wadahnya. Jadi kalau pil juga tetap dimakan, kalau sirup dibuang dulu airnya, kalau salep dibuang dulu isinya. Nih, kapan sih obat itu dikatakan rusak? Kapan sih obat itu tidak layak dikonsumsi? Yang pertama, batas kedaluarsa dilampaui. Jadi kalau udah expired, obat itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu kemasan rusak, yang tadi saya katakan, biasanya obatnya itu ada mereknya.
misal ada warna biru, warna merah itu yang tulisan di filternya itu, misal tulisannya udah hilang atau udah sama-sama itu, kalau bisa jangan diminum lagi. Lalu obat bau atau rasa dan warnanya itu udah berubah. Biasanya kan obatnya itu ada kayak bau-bau khasnya itu ke. Nah ibu kan udah sering minum amlodipin, udah sering minum metformin. Kok sewaktu-waktu, kok sewaya-waya itu obatnya baunya beda. Itu jangan diminum ke. Kok sewaya-waya itu warnanya yang biasanya biru atau merah, kok dibaru warnanya putih, warnanya udah hilang. Pokoknya warnanya beda dengan yang ibu-ibu sering konsumsi. Kalau bisa jangan diminum lagi. Lalu selanjutnya obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Misal ibu-ibu juga ada keluhan mata perih, mata merah. Terus pas kontrol untuk diabetes atau hipertensinya kalian dapat obat tetes mata karena ibu punya keluhan mata. Kalau obat tetes matanya sudah dibuka Nomor antrian A9 silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Nomor antrian C12 silahkan menuju klaster 3 lansia. Jangan mudah meniru atau menggunakan obat seperti orang lain. Misal ibu-ibu sebelumnya dapat amlodipin, terus tetangganya saya amlodipin juga, dia dapatnya amlodipin juga. Nomor antrian A19 silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Obat amlodipin itu masih ada. Minta dong satu, saya males kontrol. Nah itu kalau bisa jangan, karena meskipun obatnya sama itu dosisnya beda. Ada yang dosisnya 5 mili, ada yang dosisnya 10 mili. Itu obatnya sama, meskipun mereknya sama itu dosisnya berbeda. Saya ulangi. Jadi kalau misal obatnya habis, jangan minta ke tetangga. Karena dosis setiap orang itu berbeda. Pada saat itu dokter kita secara rinci keluar dan patuhi dari dokter. Biasanya kan kontrol dokter. Nomor antrian C13 silahkan menuju klaster 3 lansia. Lakukan saat di rumah. Bisa minum makan apa sih buat pasien-pasien orang-orang yang hipertensi, kan nanti dikasih tahu sama dokternya makanan atau apa yang dihindari yang baik untuk pasien hipertensi, makanan dan minuman apa yang baik. Nomor antrian A19 silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Kan nggak boleh itu makan yang asin-asinan. Jadi di rumah nanti akan dikurangi untuk makanan yang asin. Lalu selanjutnya patuhi petunjuk apoteker di apotek. Dokter katakan nanti pas dapat obat di apotek dikasih tahu obatnya diminum berapa kali sehari. Obatnya diminum. Nomor antrian A50 silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Nah, ini dari saya, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau menanyakan. Ini Ibu monggo. Kami ibunya puasa soalnya mau tes gula darah, biasanya kan kalau tes gula darah puasa dari jam 9 atau 10 sampai besok paginya. Oke, sampai pas jam itu. Nah, biasanya ibunya minumnya pagi hari jam berapa?
di puskesmas segera untuk minum obatnya. Oke, jadi meskipun kemarinnya Nomor antrian C14, silakan menuju klaster 3 lansia. langsung makan dan minum. Oke, pokoknya cara obatnya itu bisa Nomor 1 sampai 2 antrian jam. C14, silahkan menuju klaster 3 lansia. Misalnya nih gini, bisa nih dok, saya pagi ini lupa minum obat. Misal hari ini saya lupa minum obat, apakah bisa saya minum 2 obat? Menurut ibu itu minum 2 obat atau tetap 1 obat? 1 obat, oke. Jadi misal hari ini ibu atau bapak lupa minum obat, besoknya itu nggak boleh minum 2 obat langsung. Besoknya tetap minum 1 obat, terus dilanjut aja. Yang kemarin nggak apa-apa, soalnya memang Nomor antrian C14, silahkan menuju klaster 3 lansia. Kemarin saya minum Nomor obat. antrian C15, silahkan menuju Saya klaster masih ada 3 1 obat yang lansia. belum diminum. Besok saya minum 2 obat. Nah itu nggak boleh. Tetap kalau misalnya kemarinnya lupa minum obat, besoknya tetap minum obat 1 aja. Oke. Kalau misal ini dok, saya itu sudah nggak ada keluhan. Saya udah nggak ada nyeri kepala. Leher saya udah nggak kaku. Terus tensi saya sudah normal. Apakah saya boleh menghentikan untuk minum obat? Boleh apa obatnya? Nggak boleh, ya benar. Itu yang memang bapak-bapak ini tidak pintar sebenarnya nih. Tidak pintar soalnya ada minum obat. Oke, ya balik ya bu. Jadi misal nih, dok saya sudah nggak ada keluhan. Saya nggak mau minum obat, saya capek. Saya capek minum obat. Oh saya udah nggak ada keluhan. Oh saya ketika kemarin saya cek di rumah udah normal. Meskipun nggak ada keluhan, meskipun kondisinya di rumah itu normal, mungkin minum obat sampai 1 bulan. Nih. Minum apa kondisinya normal? Ya karena ibunya minumnya rutin. Nanti kalau ada keluhan, nggak minum obat, mungkin beberapa hari ke depan tensinya naik lagi karena sudah nggak diminum obatnya. Oke. Kalau nanti misal sudah kapan yang diminum obatnya, sudah saya katakan lagi. Kalau pagi diminum pagi sebaiknya, kalau malam diminum malam. Oh, oke. Kalau biasanya pagi, kok lupa diminumnya sore, pas ingatnya baru sore, nggak apa-apa diminum sore, tapi biasanya tetap lagi. Tapi jangan terlalu sering untuk berbeda waktunya nih. Kan ibu-ibu cara bapak udah sering minum obat. Jadi kemungkinan untuk lupa minum obatnya itu kan sudah jarang. Kalau misal dalam 1 hari lupa, ya nggak apa-apa diminum pas sore, tapi besok-besoknya beberapa hari ke depannya tetap diminum di pagi hari. Oke. Apa? Saya mau bertanya lagi, bapak dan ibu ada yang bingung? Misal di sini ibu-ibu nggak hanya dapat obat hipertensi atau hanya dapat obat diabetes, mungkin pas waktu kontrol ada keluhan apa diare, keluhan apa, terus dapat antibiotik. Misal ibunya bingung, ini keluhannya udah nggak ada, antibiotiknya diminum sampai habis atau
udah boleh nggak apa-apa nggak minum obat sampai habis. Jadi antibiotik itu diminum sampai habis. Misal dapat diare, misal ibu ada keluar diare, kok dilarangnya dapat obat metronidazole, itu kan antibiotik. Itu biasanya buat 3 hari. Kok pas dapat obat, kok diarenya udah selesai. Pas dapat obat, diarenya udah mampet. Itu antibiotiknya tetap diminum sampai selesai. Gitu. Kenapa sih dok kok antibiotiknya itu harus diminum sampai selesai? Karena apa? Karena kalau antibiotiknya tidak diminum sampai selesai, takutnya itu nanti resisten. Apa sih dok itu resisten? Resisten itu dimana kondisinya saat dikasih obat yang sama itu udah gak mempan, karena bakterinya itu udah kebal dengan obat antibiotik sebelumnya. Jadi kalau kita dapat antibiotik, sebaiknya dan sewajibnya itu diminum sampai habis. Nanti di apotek itu pasti kasih tahu ini obat antibiotik, ini obat antibiotik. Kenapa? Karena yang obat antibiotik itu diminum harus sampai habis, harus sesuai dosis. Karena takutnya kalau misal tidak diminum sampai habis, nanti pas terdelala beberapa bulan ke depannya dapat obat yang sama, tapi nggak tamamkan bu. Misal bulan kemarin dapatnya antibiotik metronidazole, terus kok dilarang nggak diminum sampai habis. Bulan depan kalau dapat antibiotik yang sama, nanti obatnya udah nggak mempan, obatnya udah nggak dengan baik. Obatnya diabetes. Kalau misalnya ada keluhan dari gigi, kan perbulannya kontrol. Kalau bisa jangan langsung ke apotek. Kalau bisa kontrol dulu, konsultasi dulu dulu. Kan di sini ada dokter gigi, jadi bisa nanti sekalian kontrol ke dokter gigi untuk tanya. Nanti tergantung dokter giginya dikasih obat apa. Nanti obat ini boleh nggak kalau diminum berbarengan dengan obat diabetes atau hipertensi. Nanti dokter gigi yang masih tahu. Jadi kalau bisa, kalau ada keluhan jangan langsung beli di apotek, konsultasikan dulu ke dokter. Oke. Ibu enten pakai gigi apa? Suka nyeri. Pernah ke dokter gigi apa? Badan. Ini soalnya dapat obatnya itu biasanya obat anti nyeri. Nomor antrian A silahkan menuju klaster 3 dewasa usia 20 sampai 59. Kalau bisa nanti kalau ada orang gigi, kan di sini ada dokter gigi, dokter aja tuh dokter gigi, dia dikasih tahu, dikasih obat apa yang cocok untuk pasien diabetes atau hipertensi. Ada yang mau ditanyakan lagi ibu? Sampun. Udah mulai agak bosan nih. Di sini ibu-ibu berapa kali Silahkan menuju kalau bulan kemarin dapat materi apa? nomor antrian C13. Silahkan menuju klaster 3 lansia. Misal ibu juga bingung, boleh nggak dok obatnya itu disimpan di kulkas? Beberapa obat itu emang harus ditaruh di kulkas dan beberapa tidak. Tapi kalau kita diabetes dan hipertensi cukup ditaruh di ruang biasa, yang penting tertutup dari anak-anak itu aman. Itu nggak perlu ditaruh di kulkas. Ini dok, saya ini kemarin dapat obat herbal. Saya dapat obat herbal beli di Shopee. Saya dapat
obat herbal rekomendasi dari yang lain. Karena boleh dok saya minum obat herbal berbarengan dengan obat hipertensi atau diabetes. Jadi jawabannya kontrol dulu. Jadi minum obat apapun yang keluar dari yang dikasih dari puskesmas, konsultasikan dulu ke dokter penyakit. Dapat apapun, obat herbal, obat yang lain, obat luar, konsultasikan dulu ke dokter puskesmas. Udah bosan semua nih. Ini berarti rencana bulan depan ke sini lagi. Masih semangat bulan depan datang lagi. Obatnya semangat ini obatnya. Semangat, Silakan kalau bisa biar itu obat jadinya jadi double. Mungkin ini saja dari saya. Kalau mungkin dari penyampaian, dari omongan saya, mungkin dari ibu atau bapak kurang berkenan, mungkin dari ibu atau bapak menyakiti hati ibu atau bapak, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Kurangnya bisa berikan maaf. Kalau yang turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bapak dan ibu cepat sembuh. Amin. Kowe ora? Lanya apa ora? Panggil di obate. Dingin banget ya. Coba tanya. Tadi kalau obatnya Gon karo menabu. cara membuatnya bagaimana? Kalau sirup. Nah, terus dibuangnya tadi antara tutup dan botolnya bagaimana? Wajib dipisah, jadi jangan dibuka terus dibuang. Tidak, tutup buang box, dibuang ke kloset, nopo ke saluran air ya, yang sirupnya. Kemudian botolnya juga dibuang. Oh nggih. Oh, layat nggih. Kalau bisa etiketnya selesai ya ditempel. Untuk apa ibu bawa? Biar apa? Biar apa? Oh mbak obatnya kok ribet betul bu. Kenapa? Oh dari dua itu dua bonus selesai. Oh itu bayarannya sih bukan jiwa orang Indonesia. Iya. Kenapa kalau bu? Kenapa? Untuk mengantisipasi kalau ada yang menyalahgunakan obat yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa, kenapa enter? Sudah ada buktinya ada, gitu ya? Ya jadi, ya memang kita namanya mengantisipasi itu jangan sampai terjadi. Tapi kejadian itu sudah ada, biarpun tidak di tempat kita, di tempat lain itu sudah ada. Jadi obat-obat tersebut dia buang pokok ternyata bisa diambil selain dimanfaatkan oleh anak juga dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk